Untuk hidup yang bakal. Saya persilakan Bapak sekalian kembali. Persekutuan kaum Bapa dan Empat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Di saat ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai penguat iman percaya kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 3. Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Sebelum kita membaca kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Allah yang terus kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan saat ini kepada kami selaku persekutuan Khotbah Para 4. Sebentar lagi dan di hadapan kami telah terbentang kebenaran firman. Tapi sebelum kami membaca, mendengar, bahkan merenungkan daripada kebenaran firman-Mu di saat ini, biarlah Kau mensucikan hati pikiran kami, ruangan ini, dan Kau melayakkan kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar daripada kebenaran firman, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan itu dalam setiap aspek kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar boleh terus dan terus menguatkan dan memperbarui iman percaya kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa kami. Kami telah siap sedia mendengar kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Efesus 3 ayat yang keempat hingga ke ayat yang 14 hingga ke 21 dengan perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di sore hari ini. Kita aminkan itu dalam kehidupan jemaat 50. Jemaat 50 ayat yang pertama. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, surat kami yang mengikutinya hidup sukacita. Persekutuan PKB Rayon 4 yang dikasihi oleh Tuhan Kristus.
secara duniawi ataupun yang terjadi di sekitar kita, tentu kita banyak melihat adanya pohon yang tumbang atau baliho, papan reklame yang roboh ditiup angin karena tidak memiliki konstruksi yang benar. Kita juga melihat banyak rumah yang roboh sebab tidak memiliki dasar yang kuat. Dan banyak perusahaan yang bangkrut karena dibangun di atas sesuatu yang tidak benar. Persekutuan PKB Ranpat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikiannya halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, banyak orang berjatuhan dalam dosa karena lemah imannya. Kita melihat banyak orang jatuh dalam dosa dan kejahatan karena tidak memiliki iman yang teguh dan kuat, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat orang-orang percaya di Efesus, sebagaimana dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan mereka, jemaat orang-orang percaya di Efesus pada zaman itu, sekaligus kita sekalian yang hidup di zaman sekarang. Lewat pembacaan kita tadi, kita boleh rinci ada beberapa hal yang kita bisa dapati daripada doa Rasul Paulus tadi. Yang pertama, datang bersujud kepada Bapa. Rasul Paulus menyatakan bahwa oleh karena itulah maka ia datang dan bersujud kepada Allah Bapa. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang 14 dan ke-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus meyakini bahwa hanya Dialah Allah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan segala makhluk yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Hal kedua, berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan kita. Rasul Paulus menuturkan bahwa ia berdoa kepadanya menurut belas kasihan, kasih setia dan kemuliaannya, agar supaya Yesus Kristus Tuhan kita dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batin setiap kita orang percaya. Ayat yang ke-16 tadi, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Rasul Paulus menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus-Nya tinggal di hati setiap kita orang percaya dan bekerja, memproses, menolong, bahkan menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Dia. Hal ketiga, berakar dan bertumbuh di dalam kasih. Seperti di ayat yang ke-17 tadi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam setiap kita akan bekerja, memproses, bahkan menolong, menguatkan dan meneguhkan iman kita kepadanya. Iman kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih yang sejati daripada Yesus Kristus. Yang keempat, bahwa kasih Kristus
tidak terhingga. Ayat yang ke-18 tadi. Rasul Paulus berdoa supaya mereka pada zaman itu dan pada zaman kita sekarang ini dapat meyakini betapa kedahsyatan kasih setia dan kasih karunia Tuhan, agar kita dapat sedikit memahami betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Tidak ada satupun yang dapat menyelami kasih Tuhan. Dan jika kita dapat memahami sedikit saja, maka itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tak terhingga bagi kita selaku orang percaya. Yang kelima, kasihnya melampaui segala pengetahuan. Dalam doanya Rasul Paulus menginginkan dan merindukan kita sekalian dapat mengenal kasih Allah itu sendiri yang maha dahsyat. Dia memohon kepada Tuhan untuk kita benar-benar mengenal kasih Kristus. Walaupun kasih itu jauh melampaui segala pengetahuan yang ada. Yang keenam, kemuliaannya turun-temurun selamanya. Rasul Paulus mengakhiri doa-doanya di jemaat di Efesus dengan melukiskan Tuhan Allah yang disembah, dipuji dan dimuliakan sebagai Allah yang sudah melakukan banyak pekerjaan, jauh melampaui segala doa dan pikiran. Rasul Paulus menuturkan bahwa Tuhan sudah bekerja jauh lebih banyak dari apa yang dipikirkan dan dari apa yang Dia minta. Persekutuan PKB Rawan 4 yang diberkati oleh Tuhan Kristus, marilah kita selaku persekutuan terus bersyukur dan bersukacita, sebab kita memiliki Tuhan yang maha dahsyat. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita datang bersujud kepadanya, ketika kita datang memuji, memuliakan dan menyembahnya, Dia sudah mendengar, Dia sudah melawat dan menjawab kita. Dia sudah lebih dahulu melimpahkan kepada kita kasih-Nya yang berlimpah-limpah, jauh melebihi apa yang kita harapkan dan kita pikirkan dalam setiap doa-doa kita. Persekutuan kaum Bapa Rawan 4 yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebagai orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan, kemudian bagaimanakah dengan diri kita sekarang? Sudahkah kita mengingatkan diri kita dan semua orang percaya supaya kita berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus? Sudahkah kita percaya dan mengimani kasih Kristus yang tidak terhingga itu, baik lebar, panjang, tinggi dan dalamnya? Sudahkah kita percaya bahwa kasih-Nya melampaui segala pengetahuan dan kemuliaannya turun-temurun selamanya? Itulah yang harus kita jawab dan kita lakukan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita sekalian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita sudah berakar, berdasar dan bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kasih Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita selaku persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Kristus
harapan dan doa Rasul Paulus ini tentunya kita akan wujud nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita dari hari lepas hari. Biarlah kita terus dan terus berakar, berdasar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kasih Kristus di setiap langkah juang kehidupan kita dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya di sore hari. Amin. Persekutuan yang dikasihi Yesus Kristus, menginginkan firman Tuhan kita tadi sekaligus persembahan syukur kita akan berikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dalam Kidung Jumat 287. Ayat yang pertama dan seterusnya sekaligus persembahan tidak. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Persekutuan yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa pokok doa yang tentunya kita akan dukung bersama-sama. Yang pertama, bagi Bapak Tonti Pauno yang sementara ini dirawat juga di Rumah Sakit Erina. Kemudian Bapak Amanda Bayan dirawat di Rumah Sakit Selby Solo. Bahkan Ibu Pendeta Sus Madita Putih Pauno juga masih dirawat. Kemudian kita juga akan ada dalam pokok doa bagi kehidupan keluarga di tempat ini untuk perlindungan Tuhan bagi keluarga di tempat. Mari kita satu dalam doa syafaat kita. Kita puji syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau baik, sungguh baik bagi kehidupan kami selaku orang percaya. Kami sadar sepenuhnya ya Bapa, kami tidak layak menerima segala berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami akibat dari keberdosaan dan ketidaktaatan kami selaku umat. Tapi karena kasih-Mu yang tak ternilai, cinta-Mu yang tak terbatas bagi kehidupan kami, Engkau boleh layakkan kami menerima segala berkat, pertolongan dan kekuatan dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Bapa Engkau yang surga, di saat ini kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan iman percaya kami, yang mana menganjurkan buat kami selaku orang percaya untuk terus dan terus berakar
berdasar dan bertumbuh bahkan berbuah di dalam kasih Kristus dalam setiap kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah doa Rasul Paulus bukan saja untuk jemaat di Efesus, tapi bagi kami sekalian di zaman sekarang. Kami boleh wujud nyatakan itu dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapak. Sehingga ketika kami berbuah dalam seluruh kehidupan kami di dalam Kristus, disitulah kami akan menampakkan kasih Kristus itu sendiri dalam tingkah laku kehidupan kami bagi sesama kami, bahkan bagi seluruh kehidupan kami. Ya Bapa yang kalian surga, puji syukur dan terima kasih atas waktu juga kesempatan yang di hari ini kami dapatkan. Kami selaku persekutuan kaum Bapa dan Empat, Engkau boleh kumpulkan kami. Kami boleh datang dengan kehidupan, bahkan latar belakang kehidupan kami, keluarga kami masing-masing yang berbeda-beda, dari rumah pertama sampai yang terakhir, dengan segala pergumulan pribadi bahkan keluarga kami masing-masing ya Pak. Seperti kata firman tadi, ketika kami mengamini segala sesuatunya, maka Aku akan menolong, menguatkan, meneguhkan kami untuk terus menjalani seluruh kehidupan kami ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Engkau lebih mengetahui keberadaan kami, tiap-tiap kami yang hadir pada saat ini apa-apa. Segala pergumulan kami, biarlah Tuhan boleh jawab seturut kasih Tuhan. Jangan kehendak kami boleh jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan sendiri yang terjadi bagi kehidupan kami sekalian. Kami juga berdoa untuk istri-istri kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka sekalian, menguatkan mereka sekalian, memberikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan, sehingga istri-istri kami boleh dikuatkan, anak-anak kami boleh memperoleh sukacita di dalam Tuhan, dan mulai keberhasilan di dalam, bahkan di dalam studi, kerja, apapun yang anak-anak kami kerjakan. Biar itu menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Istri-istri kami di dalam keterbatasan mendampingkan selaku suami, biar Tuhan juga boleh menguatkan dan meneguhkan istri-istri kami sekalian. Kami serahkan kehidupan istri bahkan anak-anak kami sekalian ke dalam tangan kasih. Ya Bapa yang surga, di saat ini juga kami datang dengan pergumulan bagi rekan-rekan kami, Bapak Tonce Pauno, Bapak Paulus Manabayan, yang saat ini atas izin Tuhan boleh mengalami kelemahan tubuh. Bapak Tonce yang sementara ini ada dalam perawatan di rumah sakit Garuda. Dan Bapak Paulus Manabayan yang ada dalam perawatan di rumah sakit Garuda. Tuhan, Engkau lah tabib yang sama, dokter yang ajaib itu sendiri. Biarlah jamahan tangan kasih boleh memberikan kesembuhan, bahkan pemulihan bagi kehidupan kedua Bapa terkasih yang sementara ini ada di dalam kelemahan Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami tetap mengandalkan Engkau, maka segala sesuatu yang kami inginkan demi kesembuhan daripada kedua hamba boleh terwujud. Serahkan kehidupan Bapak Tunce dan Bapak Paulus Manabayan ke dalam tangan kasih-Mu dengan segala keberadaan apa yang kedua Bapak terkasih merasakan saat ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Susma Tita Putih Pauno, yang sementara ini juga masih tergolek dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan hamba-Mu jauh melebihi kami sekalian. Dengan apa yang
dia rasakan dia derita sakit. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber penyembuhan itu sendiri, sumber kekuatan itu sendiri, akan memberikan penyembuhan dan kekuatan bagi hamba, sehingga hamba boleh dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan daripada sakit penyakit, sehingga hambamu boleh kembali dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan tingkat-tingkat jemaat di hari yang akan datang. Kami serahkan hambamu Ibu Pendeta Susmati Topik Pomo dalam tangan kasih-Mu dengan segala keberadaan yang dia rasakan saat ini. Ya Bapa Nakanya surga, di saat ini juga kami secara khusus berdoa untuk keluarga besar yang kami kunjungi di sana, keluarga besar Sani. Kehidupan Bapak Sani, istri beserta anak-anak. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan Bapa lebih Sani yang adalah hamba-Mu juga, pelayan di tengah-tengah jemaat. Dengan segala kekurangan, keterbatasan yang beliau punyai, biarlah kekuatan Tuhan saja menyertai seluruh pelayanan Bapa terkasih, menguatkan dan memperlancar segala tugas tanggung jawab kerja daripada Bapa terkasih. Dimanapun Bapa terkasih melaksanakan tugas tanggung jawab kerjanya, biarlah itu Tuhan buat menjadi berhasil. Dan disitulah ungkapan syukur Bapa terkasih boleh selalu naikkan kepadamu. Istri terkasih beserta anak-anak, anak Atta, dan anak terkasih, anak Joni yang sementara ini masih ada dalam sakit. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan istri terkasih yang dengan sukacita setia mendampingi Bapak terkasih selaku istri, selaku mama bagi kehidupan anak-anak di tengah-tengah keterbatasan, ketidakberdayaan. Tapi biarlah kekuatan Tuhan, sumber pertolongan daripada Tuhan, boleh menguatkan dan menolong ibu terkasih. Ibu terkasih boleh dimampukan mendampingi Bapak terkasih selaku istri, merawat anak-anak, bahkan menjalankan akan tugas tanggung jawab tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi ibu terkasih. Anak Atta dan anak Joni Sani yang saat ini masih sakit. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan kedua anak terkasih kami, jauh melebihi kami. Dengan segala apa yang dia rasakan saat ini, biarlah bilur-bilur-Mu yang ajaib, darah-Mu yang tercurah di tiang kayu salib boleh membasuh tubuh jasmani daripada anak terkasih Atta, bahkan secara khusus anak Joni Sani. Segala keberadaannya sekarang ini apa-apa, satu yang kami percayai, ketika kami selalu ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, maka Engkau akan memberkati segala makanan, segala minuman. Bahkan Engkau sendiri berjanji akan menjauhkan kami dari segala penyakit maupun mara bahaya dalam seluruh kehidupan kami. Itulah janji Tuhan. Sebab itu ya Bapa, biarlah janji itu juga boleh tercurah bahkan terlaksana bagi kehidupan kedua anak kami terkasih di sini ya Bapak. Anak Atta, bahkan anak Joni. Serahkan kehidupan kedua anak terkasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa Kerajaan surga, satu juga kami minta perlindungan dalam kehidupan keluarga di tempat. Dengan segala pergumulan yang mereka rasakan begitu berat, yang sementara ini keluarga jalan. Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kekuatan itu sendiri, biarlah menjadi sumber kekuatan, menjadi pelindung bagi kehidupan keluarga besar Sani Rambuaya di tempat ini. Dan biarlah hanya kekuatan Tuhan saja yang boleh membentengi akan setiap kehidupan keluarga di tempat ini.
Jauhkan keluarga di tempat ini dari segala mara bahaya maut sekalipun. Dan biarlah kasih Tuhan, sukacita Tuhan selalu ada dan selalu tercurah tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat. Serahkan kehidupan keluarga besar Sani Kambuaya di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Pak. Kami juga tak lupa dengan Ketua PMJ kami Bapak Pendeta Pit Tayana yang sementara ini ada di kampung halaman. Dengan segala keberadaan yang beliau punya saat ini ya Pak, biarlah perlindungan kekuatan Tuhan tetap melindungi mengasihi kehidupan Bapak terkasih di kampung halaman. Sampai pada saatnya nanti boleh kembali menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan tengah-tengah jemaat kami dengan segala baik. Dan ada ungkapan syukur hamba-Mu boleh naikkan kepada serahkan kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Pit Tayana di dalam tangan kasih juga ya Pak. Ya Bapak Nakayang surga, di saat ini juga kami berdoa untuk persembahan syukur yang kami berikan di sore hari. Kami tahu apa yang kami berikan jauh dari apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tapi biarlah persembahan yang berupa materi menjadi persembahan yang harus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh berkati, dan Tuhan boleh berlipat gandakan itu dengan kehidupan kami menjadi berkat buat tiap-tiap keluarga kami. Berkati juga orang-orang yang dipercaya untuk mengelola akan semuanya. Dan biarlah itu menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Ya Bapa yang kerajaan surga, inilah seluruh kehidupan kami. Tiap-tiap kami yang boleh ambil bagian di sana. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan selaku umat yang penuh dengan dosa. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami sekalian. Ya Bapa yang kerajaan surga, kami juga tak lupa untuk kehidupan akan bapak-bapak yang belum sempat ambil bagian di saat ini. Dengan segala keberadaan mereka, biarlah berkat-berkat Tuhan sukacita juga memberkati kehidupan mereka, tiap-tiap mereka, dengan segala keberadaan yang ada di sana. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami. Doa kami ini masih jauh daripada sempurna ya Allah. Oleh sebab itu kami mempersempurnakan doa ini dengan doa yang Kau telah ajarkan kepada kami sekalian, yaitu doa Bapa kami, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama di saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bahkan kami masuk dalam pencobaan, tapi kiranya lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan Kau Bapa yang paling dikasih Kristus, kita sudah saatnya di penghujung ibadah kita di sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekaligus kita terima berkat Tuhan, kita akan menyanyi sekali lagi dalam Kidung Jemaat 344. Ayat yang pertama sekaligus aksi pamit dijalankan. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka
dalam kasih Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita terima berkat Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas pertolongan kekuatan-Mu sehingga kami boleh menjalankan seluruh peribadatan kami dari awal pertengahan hingga di penghujung daripada ibadah kami di saat ini dengan segala baik. Kami mohon ampun Tuhan bila mana ada kesalahan yang kami buat dalam peribadatan kami, dan biarlah itu menjadi batu sandungan buat kehidupan kami, tapi biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan sebelum kami meninggalkan kehidupan keluarga besar Sani Kambuaya besar, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus lewat kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga besar Sani Kambuaya di tempat ini, menyertai kehidupan kami sekalian Persekutuan Kaum Bapa Rayon 4, menyertai orang-orang yang mengasihi kami bahkan membenci kami sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo. No.